Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita akan beribadah kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua ini atas kehendak-Mu, atas rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami di saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya inilah waktu yang terbaik bagi kami untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu kami rindukan kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami rindukan kiranya Roh Kudus yang akan menguatkan kehidupan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami semua yang ada, baik itu kami pelayan-Mu yang ada di Ka'bah-Mu ini, dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, semuanya penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, suci kuduskan kami, ampuni kami. Kami siap untuk memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, walaupun kita harus menghadapi cobaan, tantangan dalam hidup ini, khususnya kita menghadapi pandemi virus corona ini, tapi itu tidak akan menghalangi kita untuk bersukacita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang akan menguatkan kehidupan kita. Mari kita mau tetap pandang hari esok dengan segala harapan, dengan iman kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ku
Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan lagi pada malam hari ini, boleh bersekutu bersama melalui ibadah kami. Kami percaya bahwa ketika kami beribadah memuji Engkau, maka Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dan kami tahu ketika Tuhan bertakhta di atas pujian, maka kuasa dan mujizat yang melekat padamu ya Tuhan, itu akan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami tahu dan kami percaya juga bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, sumber segala kuasa yang dapat menyelesaikan setiap persoalan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana kami tidak dapat mengadakan ibadah-ibadah di rumah ibadah karena COVID-19 yang sedang melanda negeri kami. Tetapi dengan situasi dan kondisi ini tidak membuat kami tidak bersekutu bersama sekalipun melalui media sosial. Tapi kami tahu kami mendapat berkat yang luar biasa melalui ibadah ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam semua Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, baik di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Sangat bersyukur kita semua pada malam hari ini kita masih boleh menikmati berkat Tuhan melalui kesempatan ini. Beberapa ayat yang ingin saya angkat pada kesempatan ini yang menjadi pokok renungan kita, yang saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-22. Mari kita bersama-sama yang ada di rumah membuka Alkitab. Injil Matius pasalnya yang ke-22. Maaf, Matius ke-14 ayat 22. Injil Matius pasal 14 ayat 22 mulai sampai ayatnya yang ke-33 dan saya akan baca untuk kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ, sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sedang beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Beberapa ayat yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hidup itu seperti laut. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa hidup itu juga seperti es batu. Ya. Pakai nggak dipakai, toh juga dia akan mencair.
Tapi kalau dalam ayat ini saya ingin menjelaskan bahwa hidup itu seperti laut. Artinya terkadang tenang, terkadang berombak, bahkan kadang ombak yang ekstrim. Namun kalau kita melihat sebetulnya peristiwa yang terjadi pada saat Yesus mendatangi murid-muridnya ketika mereka berada di atas danau, mereka sedang mengalami ombak gelombang yang besar. Namun pada akhirnya memang kisah ini mengisahkan bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka dan Yesus sanggup membuat mereka terselamatkan di dalam kondisi. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini, pada saat mereka melihat Yesus dalam kondisi di mana mereka sedang mengalami sebuah persoalan, maka justru di situ Petrus tidak berani melangkah keluar dari perahu. Bahkan Petrus berkata, "Suruhlah aku datang," ketika mereka melihat Yesus yang tadinya mereka berpikir itu adalah hantu. Apa yang harus kita, atau nilai kebenaran apa yang kita temukan di dalam kisah-kisah atau cerita atau pengalaman yang pernah dialami oleh murid-muridnya? Ketika manusia sedang berjalan di atas gelombang, ketika hidup kita ini sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, diperhadapkan dengan sebuah persoalan-persoalan besar, maka kita tidak boleh bertindak sendiri. Kita tidak boleh melakukan hal-hal tanpa kita harus bertanya kepada Tuhan. Tentunya kita, kalau orang-orang yang telah menyerahkan diri ini kepada Tuhan, maka tentu hidup kita ini selalu mendengar apa kata Tuhan, dan kita tidak boleh bertindak. Karena kita tahu kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk menyelesaikan persoalan itu tidak seberapa. Tapi setiap masalah yang dialami oleh manusia pada akhirnya mengalami kemenangan itu karena Tuhan. Dan yang berikut adalah bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dan pergumulan. Kalau kemudian kita dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti laut, gelombang, ombak yang ekstrim. Tapi bagaimana kemudian kita mampu melewati persoalan-persoalan itu adalah yang kedua. Yesus berkata, "Datanglah." Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus berkata, "Datanglah." Kita teringat dengan sebuah ayat di dalam Roma pasal 10 ayat 17, bahwa kita harus memiliki iman, ya, berarti menghadapi gelombang yang besar, menghadapi pergumulan yang besar, kita harus yakin dan kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tuhan sanggup membebaskan kita dari sebuah perjalanan hidup yang diwarnai dengan pergumulan. Dan bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan
persoalan-persoalan ini. Mungkin pola pikir kita yang harus dirubah. Kalau kita menghadapi gelombang hidup, maka kita harus berfokus kepada Tuhan. Kalau kita hanya melihat persoalan-persoalan yang sedang terjadi, kalau Petrus dan kawan-kawannya tertuju kepada gelombang yang sedang mereka alami pada waktu itu, mereka akan tenggelam. Tetapi pada saat itu fokus mereka tertuju pada Yesus, maka mereka tidak akan tenggelam. Oleh sebab itu, kebenaran yang kita temukan adalah kalau mata kita selalu tertuju kepada Yesus dalam menghadapi gelombang ombak yang ekstrim dalam perjalanan hidup, maka kita tidak akan tenggelam. Kita tidak akan kalah dengan pergumulan, tapi kita akan menang dalam pergumulan. Ketika Petrus berkata, "Kalau Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan." Tetapi ketika Petrus berjalan dan dia hampir tenggelam, Petrus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan memang mungkin perjalanan kehidupan kita yang saya katakan seperti ombak, gelombang, mungkin ada saat-saat tertentu kita mulai tenggelam dengan pergumulan ini. Tetapi momen yang paling luar biasa adalah ketika kita menghadapi pergumulan dan kita hampir tenggelam, kita berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Karena tangan Tuhan selalu siap sedia. Dia akan mengulurkan tangannya dan akan memegang kehidupan kita, asalkan kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi kisah ini memberikan sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh Petrus dan kawan-kawan ketika mereka menghadapi ombak gelombang yang besar. Dan kehadiran Kristus pada saat itu, Yesus pada saat itu, mereka tidak sia-siakan. Karena ketika mereka menghadapi sebuah pergumulan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka memanggil nama Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, dan pada akhirnya persoalan mereka pada waktu itu terselesaikan. Sehingga ayat selanjutnya mengatakan begini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redam, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Yesus adalah Anak Allah. Dia adalah Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong saudara dan saya. Pergumulan besar apapun, jika kita selalu datang pada Kristus Yesus dan berteriak minta tolong kepadanya ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang besar, berangkat dari pengalaman ini, berangkat dari kisah ini, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami sebuah kebahagiaan, bahkan mungkin kebahagiaan itu kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Saya mengatakan kepada kita semua, kita sedang mengalami sebuah pergumulan besar. Mungkin tidak perlu saya menjelaskan secara detail apa yang sedang kita alami, tapi yang jelas yang sedang dialami hari ini sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu kegiatan-kegiatan kita, minimal ada 3 hal yang terjadi pengaruh dari virus corona. Pertama, dampak kesehatan. Kedua, dampak sosial. Dan ketiga adalah dampak ekonomi. Bahkan kita melihat tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dapat mengumpulkan massa. Ibadah-ibadah di gereja saat ini tidak dilakukan, ya, hanya melalui ibadah-ibadah online. Banyak nyawa
yang melayang, ya, angka kematian yang terus bertambah, bahkan angka orang-orang yang terpapar dengan virus corona terus bertambah. Sampai kapan pergumulan kita ini bisa berakhir? Tapi saya percaya, jika kita percaya kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Firman-Mu dapat mencerahkan kami pada malam hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami harapan bahwa bersama dengan Tuhan kami akan menang. Gelombang, ombak seperti apapun yang kami hadapi, ketika kami digambarkan hidup seperti di laut, kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau peristiwa ini yang pernah terjadi pada murid-murid Yesus, kami percaya pengalaman itu pun juga akan kami alami dan berakhir pada sebuah kemenangan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mau bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Kau layakkan hidup kami, biar apa yang kami perbuat ini mendatangkan mujizat dan keajaiban. Karena kami tahu oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit dilalungkan dari kami, dan kami akan menang lebih daripada kemenangan. Terima kasih. Kami akan siap untuk mengadakan persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Karena Salibmu Ku Hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin sudah memegang roti dan anggur, kita akan siapkan hidup kita untuk bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Baik, kita memegang roti di tangan kanan dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita bisa mengangkat roti di tangan kanan sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
selanjutnya kita akan memegang cawan di tangan kanan sambil kita tarik ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu, kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan. Kami boleh lagi diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya hal ini akan mengerjakan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan melalui karya-Mu di atas kayu salib. Kami menang, kami beroleh selamat, dan kami akan menang atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Berdoa Tuhan menolong memberkati untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan bebaskan, lepaskan kami dari pergumulan yang sedang kami temui. Virus corona yang melanda negeri kami ini, Tuhan bebaskan. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri-menteri yang ada, yang terus bekerja siang dan malam untuk berusaha dengan berbagai cara memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bahkan juga para dokter-dokter, perawat-perawat, para medis yang terus berjuang bekerja siang dan malam. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati mereka, beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, supaya kami tidak lagi terpapar dengan virus corona ini. Tuhan, Kau berkati juga para gubernur se-Indonesia, wakil gubernur, sampai pada bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Semua Tuhan memberkati mereka juga bekerja keras di tiap-tiap daerah mereka masing-masing. Dan sampai kepada tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, semuanya Tuhan memberkati. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan dapat melewati semuanya. Berkati dan berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga semua umat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Apapun pergumulan, apapun persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Dan biarlah mereka akan mendapat jawaban dari Tuhan. Mereka akan mendapat jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan mereka semua. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami berdoa, sekalipun kami sedang dikhawatirkan, ditakutkan, diresahkan, digelisahkan dengan virus corona, tapi kami orang percaya selalu dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, buat berkat yang daripada. Kami akan tutup dan akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan Allah Kudus menjadi milik bagian kita semua malam ini, besok sampai maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berjumpa kembali di hari-hari yang akan datang. Haleluya.